Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Nadia, mahasiswi akuntansi Universitas Mercu Buana. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Teori Ekonomi, di video ini aku ingin sedikit sharing mengenai pasar monopoli pada masa pandemi COVID-19. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu, dan polein yang berarti menjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual, di mana hanya berisi satu perusahaan, produsen atau penjual saja, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli atau menggunakan produk tersebut. Yang kedua, produknya unik, di mana pasar monopoli ini memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan lain. Contoh seperti minyak, air, dan listrik. Yang ketiga, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Maksudnya adalah hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dengan pasar. Hal ini dapat berupa seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh oleh perusahaan lain, atau keuangan dan modal yang cukup besar. Yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat, di mana penjual di sini disebut price maker atau pembuat harga, karena memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Yang kelima, perusahaan memerlukan sedikit promosi, karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan memang tidak ada pilihan lain. Promosi iklan ini bukan untuk menarik pembeli, namun semata-mata hanya untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang keenam, tidak ada barang substitusi. Contoh, barang di pasar monopoli yaitu aliran listrik dari PLN yang kita gunakan sehari-hari. Listrik tersebut tidak akan dapat digantikan oleh lampu minyak. 7. Tidak ada kemungkinan pendatang baru masuk industri, karena produsen tunggal membatasi pendatang baru untuk masuk industri pasar monopoli. Berikut 5 contoh pasar monopoli di Indonesia. Ada PLN sebagai sektor kelistrikan, PDAM sebagai sektor distribusi air bersih, PT Pelni sebagai sektor transportasi laut, PT Pertamina sebagai sektor penambangan minyak dan gas bumi, Telkom Indonesia sebagai sektor komunikasi. Selanjutnya akan membahas sedikit tentang COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini memang tidak dikenal sebelum mulainya wabah yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, sekitar bulan Desember 2019 lalu. Kemudian dikonfirmasi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020, di mana penyebaran virus ini dapat terjadi melalui percikan hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi saat mengalami batuk, bersin, atau berbicara. Berikut himbauan untuk masyarakat selama pandemi. Mencuci tangan dengan air bersih, tidak berkerumun, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kontak langsung atau kontak fisik. Di mana himbauan ini bertujuan untuk melakukan penekanan terhadap penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan iklim bisnis tidak stabil hampir di seluruh bidang perekonomian. Kompetisi bisnis tetap dilakukan oleh kompetitor bisnis, di mana untuk menunjang hasil maksimal dari bisnis yang sedang dijalankan. COVID-19 ini mempengaruhi kualitas hidup, dari komunikasi, kesehatan, perekonomian, dan juga lingkungan sekitar. Layanan kereta api Indonesia contohnya, di mana merupakan salah satu perusahaan monopoli yang ada di Indonesia. Perusahaan ini mengalami penurunan yang signifikan dan kerugian yang besar. Berbagai kebijakan ditempuh untuk menekan penyebaran virus corona, seperti pembatasan penumpang,
Hal ini terlihat dari saat diberlakukannya PSBB di awal pandemi hingga PPKM level 4 sampai saat ini. KAI harus mengikuti aturan protokol kesehatan saat membuka jasa layanannya. Contoh yang kedua yaitu kenaikan harga masker. Memang ada perubahan tren penjualan pada masa pandemi, di mana permintaan konsumen terhadap masker meningkat, namun tidak diiringi dengan penawaran. Terlihat dari stok masker yang ada tidak mampu memenuhi seluruh permintaan konsumen. Dan belum lama ini terjadi kasus kenaikan harga masker dari harga Rp50.000 per box menjadi Rp500.000. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kompetitor dalam bisnis farmasi dan medis untuk menimbun masker yang ada, sehingga terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga per helainya menjadi sangat mahal. Pada saat itu, pelaku bisnis yang menyimpang ini dapat meraup keuntungan dengan menjual sedikit demi sedikit hasil timbunannya dengan harga yang tinggi dan untung yang berkali lipat. Perilaku menyimpang pada kompetitor ini tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan iklim kompetisi bisnis menjadi tidak stabil. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat slide presentasi. Baik, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan pada tampilan presentasi ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.